Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hambatan mengembangkan potensi diri. Untuk itu, mari bersama-sama mengawali dengan doa. Semoga setiap yang kita lakukan diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Oke, sebelum kita melangkah kepada materi pada pertemuan kali ini, saya ingin Anda sekalian mengingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan yang lalu, kita membahas mengenai potensi diri, dan ini yang harus sampean ingat kembali bahwa dengan memahami dan mengetahui potensi diri atau talenta yang kita miliki, maka akan dapat membantu kita meningkatkan kinerja atau produktivitas menjadi lebih baik. Ingat, dengan mengetahui potensi yang ada dalam dirinya sampean, itu akan membantu meningkatkan kinerja sampean menjadi lebih baik. Sesuai dengan yang kita janjikan pada pertemuan yang lalu, kita akan membahas mengenai hambatan-hambatan apa saja yang sering muncul sebagai penghalang dalam pengembangan potensi diri. Saya berharap karena tugas pertemuan yang lalu adalah mempelajari mengenai materi yang akan kita bahas hari ini, sampean sudah memiliki gambaran tentang hambatan-hambatan yang sering muncul. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan lebih mudah untuk membahasnya. Hambatan di sini saya pakai teorinya Sugiharto di tahun 2009. Ada dua jenis, yang satu berasal dari diri sendiri, yang kedua berasal dari lingkungan. Untuk yang berasal dari diri sendiri, antara lain adalah tidak adanya tujuan yang jelas. Jadi sampean belum memiliki saya ini arah belajarnya memang seperti apa sih? Tujuan belajar saya ini apa? Nah, yang masih seperti itu akan menjadi penghalang untuk mengembangkan potensi dirinya. Punya prasangka buruk, misalkan ini yang berasal dari diri sendiri ya, prasangka buruk entah ini pasti nanti saya nggak bisa, ini nggak pede gitu ya, ini pasti nanti susah. Nah itu berikutnya, tidak bisa mengenali diri sendiri, otomatis nanti juga kesulitan untuk beradaptasi, tidak memiliki sikap sabar, dan adanya perasaan takut untuk gagal. Jadi dia ini seseorang yang punya perasaan takut ya, belum melangkah sudah takut, terus kurang memotivasi dirinya, yang terakhir ditambah lagi tertutup, itu akan menjadi sebuah hambatan yang besar untuk sampai meraih potensi dirinya sampean. Nah yang kedua, hambatan berasal dari lingkungan. Pertama, lingkungan keluarga. Mungkin ada beberapa yang belum beruntung ya, ada dihadapkan pada kondisi lingkungan keluarga yang kurang nyaman. Itu juga bisa menjadi hambatan. Lingkungan bermainnya mengarahkan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Demikian juga dengan budaya masyarakatnya. Ada beberapa orang yang masih mengalami hal tersebut. Berikutnya adalah sistem pendidikan. Ini bisa diartikan seperti ini. Ada beberapa teman-teman kita yang mungkin kurang beruntung, tidak bisa mengikuti fleksibilitas perubahan dari sistem pembelajaran. Contoh, sampean harus bersyukur di era pandemi semacam ini orang tua masih mempunyai rezeki ya untuk membelikan kuota, untuk belikan HP, atau yang di sekolah masih bisa menghadirkan sampean di sekolah. Itu harus tetap disyukuri. Jadi harusnya tidak menjadi sebuah hambatan yang berasal dari lingkungan. Dan yang terakhir adalah kualitas makanan yang dikonsumsi. Nah, apa hubungannya antara kualitas makanan yang dikonsumsi dengan menghalangi potensi diri? Ini yang mungkin kadang-kadang sering diabaikan. Ananda mungkin suka jajan ya. Saya tidak punya istilahnya anti dengan jajan tertentu, enggak. Selama itu untuk kesehatan bagus, tidak bermasalah dengan ada beberapa orang yang alergi dan lain sebagainya, tapi memaksakan makan karena kepingin dan lain sebagainya. Ada juga yang berlebihan antara keinginannya dengan kebutuhan yang dimakan. Ada juga yang
jajanan yang sebenarnya tujuannya adalah untuk rasa penasaran. Itu yang kebanyakan mungkin ya pedas, mungkin juga terlalu ekstrim rasanya dan lain sebagainya, itu akan mengganggu fisiknya sampean dalam mengembangkan potensi diri. Jadi hubungannya ada di sana, kualitas makanan dengan kesehatan, dan itu akan menghambat untuk pengembangan potensi dirinya sampean. Saya jelaskan lebih lanjut. Lalu bagaimana solusinya dengan adanya hambatan-hambatan tersebut di atas? Nah, otomatis yang perlu dilakukan ada dua hal juga, dua hal besar dari dalam diri sama sendiri, juga dari dalam lingkungan. Saya berikan beberapa contoh di sini. Yang pertama adalah memperluas pergaulan yang positif tadi untuk meminimalkan seseorang yang tertutup, yang kurang motivasi, yang takut gagal. Dengan sampean memiliki pergaulan yang positif, saya garis bawahi yang positif, akan memperoleh peluang-peluang dan tantangan. Contoh, yang mau kemarin suka bola, saya sudah contohkan ikut klub dan lain sebagainya. Yang suka melukis bisa mengasah terus dengan sering berlatih ya. Nah, ini kalau sudah punya komunitas, ikut komunitas, sampean akan lebih banyak pengetahuan. Komunitas-komunitas itu akan memberikan banyak informasi, jadi biar enggak kurang update. Yang kedua, pilih teman yang dapat diajak diskusi, tidak mudah tersinggung, serta mau memberikan umpan balik sesuai dengan realita. Nah, untuk mendapatkan yang nomor 2 ini, yang harus sampai lakukan adalah menjadi seseorang yang mudah untuk diajak berdiskusi dulu. Sampean tidak boleh tersinggung, pikirannya harus luas, dan mau memberikan respon atau umpan balik yang jujur. Jadi kalau kepingin dapat teman yang nomor 2 ini, yang pertama dilakukan harus menjadi orang yang seperti nomor 2 ini. Yang ketiga, harus bersikap dan berpikir positif tentang sesama. Jadi pikiran-pikiran yang kurang baik, negative thinking itu dihilangkan. Biasakan mengucapkan terima kasih. Coba hal sekecil apapun, mungkin Bunda sering mencontohkan, apapun yang sampean lakukan, apresiasi dengan minimal mengucapkan terima kasih. Itu akan membuat dirinya sampean belajar menghargai orang lain, dan orang lain tersebut juga akan memberikan apresiasi karena merasa sampean hargai. Biasakan mengatakan hal-hal yang menghargai orang lain. Ini bukan berarti memuji orang berlebihan ya, memberikan penghargaan secukupnya. Salah satunya tadi mengucapkan terima kasih dan minta tolong, terima kasih, mohon maaf, itu jadikan password sampean untuk bisa lebih mudah berteman dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah biasakan berbicara efektif. Kurangi untuk berdiskusi atau berbicara mengenai hal-hal yang kurang bermanfaat. Itu akan membuang waktunya sampean. Dan yang lebih penting lagi, tidak hanya berbicara yang harus efektif ya, bersosial media juga harus efektif. Kuncinya ada di sini. Pengembangan potensi diri membutuhkan kesiapan fisik maupun mental yang memadai. Tadi yang saya bilang, fisik adalah salah satunya, asupan makanannya harus baik, dan mental di sini adalah bagaimana sampean membawa diri sampean untuk siap mengembangkan potensi-potensi diri. Jika hanya memperhatikan aspek mental tapi mengabaikan kondisi fisik, kita akan sulit berpartisipasi, demikian pula sebaliknya. Jadi dua hal, fisik dan mentalnya harus dalam keadaan prima dan memadai. Mari kita simak bersama. Di sini dinyatakan bahwa maka dengan menjaga ketahanan fisik dan mental akan menjadi salah satu kunci yang mesti kita perhatikan demi meraih cita-cita yang kita dambakan. Harus ada keseimbangan antara fisik dan mental sampean. Fisik itu dipakai untuk berpartisipasi, mental itu sebagai penggeraknya. Jadi antara yang digerakkan fisiknya dengan penggeraknya, mentalnya harus seimbang. Pertemuan mendatang dipersiapkan. Saya tidak memberikan tugas khusus yang harus diupload di GCR. Cari referensi untuk sampean baca biar lebih siap ya.
boleh dari buku, dari internet juga monggo, mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Saya minta sampean membuat grup kelompok belajar. Semua anak dalam kelas itu harus punya grup. Satu grup terdiri dari 5 orang anak. Nanti ditunjuk satu anak menjadi ketua kelompok. Untuk yang online nanti akan saya video call. Saya video callnya berdasarkan grupnya sampean. Dan yang offline nanti akan mengerjakan tugas di sekolah. Saya ulangi lagi. Satu kelas kurang lebih ada jumlahnya 25-26. Jadi saya minta ada satu kelompok terdiri dari 5 orang anak. Persiapan untuk pembelajaran pada pertemuan mendatang. Alhamdulillah kita sampai pada penghujung pertemuan. Semoga yang tadi kita bahas bersama mudah untuk dipahami dan diamalkan. Ingat bahwa yang disebut dengan merdeka belajar dimulai dengan menumbuhkan kesadaran untuk belajar apapun, dimanapun, kapanpun, dan bersama siapapun. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.